Pas saya bangun begini, headset sebelah jatuh, sisa sebelah. Orang teriak-teriak saya tidak dengar. Di dalam saya punya pikiran, aku masih seperti yang dulu. Pusing guys. Lagu jalan terus ya? Lagu jalan terus. Yo guys. Harusnya saya yang bilang yo guys tuh. Tidak ada. Ini sudah 2 kali ini. Tes mic. Tes mic. Ini mungkin akan berakhir dengan perkelahian daripada wawancara ini. Gitar saya pegang. Halo guys, saya bersama seorang YouTuber namanya Nikitok Mirsani. Hai guys. Selamat siang, karena ini siang di sini di Depok. Mungkin satu lagu dulu. Oh, jebakan saya pegang ini gitar. Coba dulu. Tunjukkan. Ayo Tommy. Saya tidak tahu lagu, kita cuma bisa David Kristomi pada gitar 1. Salah. Ulang. Bercanda. Biasa. Oke guys, itu tadi satu sepenggal lagu persembahan dari permainan gitar Kuburan. Orang baru bangkit dari kuburan. Jadi banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan kepada kawan kita Itok Mirsani ini. Pertama kali ke Jakarta tahun berapa guys? Tahun 2018 guys. 2000. Itu tahun 2018 itu kebetulan saya ikut audisi stand up comedy di Surabaya. Kan saya tanya tadi ke Jakarta tahun berapa? Ikut stand up comedy di Surabaya bagaimana guys? Ya, sorry. Ke Jawa ya? Saya mau jawab sekalian. Oke. 2-3 pulau terlampaui. Sambil menyelam minum air, satu pertanyaan 2-3 jawaban. Terus bagaimana ceritanya? Pertama kali ke Jakarta itu bulan Agustus tahun 2018. Itu sebelumnya kan saya di Bali ke Surabaya ikut audisi stand up comedy di Indosiar Suca 4. Cuman waktu itu ada dikasih kesempatan, ditawari ke Jakarta, nanti coba kamu ikut audisi lagi di Jakarta gitu, langsung ke studio 4 Indosiar. Cuman saya gagal di precast tahap akhir waktu itu. Di apa? Studio 4 Indosiar. Bukan gagal Suca. di mana? Precast tahap akhir. Sebelum masuk ini audisi show. Di Bali bikin apa dulu guys? Oh, saya guide di Bali dulu. Beach Boy ya. Beach Boy. Berarti saya bisa bayangkan guys kalau berenang cepat sekali. Saya pernah tenggelam guys. Tenggelam sore-sore jam 4. Saat ini kan datang dari kampung ke Bali. Sampai di Bali orang kasih ini pekerjaan. Mereka bilang, kau bisa kerja apa saja? Apa saja saya bilang, apa saja saya bisa. Kalau begitu kau kerja di pantai saja. Jadi beach boy gitu, jual minuman di pantai. Kalau yang yes, bintang, cool drink. Terus di Bali itu berapa tahun, guys? Saya di Bali dari tahun 2016 akhir sampai tahun 2018 awal. Jadi lama juga ya. Lumayan. Pernah menyelamatkan seseorang begitu kan? Orang menyelamatkan saya sering. Saya ini kan dari Manggarai di Mukun itu kan daerah pegunungan tuh. Jadi saya salah satu di antara beberapa anak-anak di daerah pegunungan yang tidak tahu berenang. Tapi sampai di Bali saya kerja di pantai. Tamu ajak berenang, saya juga ikut. Pegang gengsi anak pantai tuh. Berenang begini. Pas sampai di dalam kaki sudah tidak dapat dasar ini. Pantai pasir sudah tidak dapat lagi tuh. Apu.
Bule yang angkat lagi, tamu yang angkat. Harusnya Saya yang selamatkan selamatkan mereka ya. Dia yang selamatkan saya malah. Pengalaman buruk. Itu di Bali ya. Itu di Bali. Berkesan sekali. Itu Oh iya berkesan. iya berkesan sekali. Ya Itu. sangat berkesan. Kalau saya tenggelam jadi Kalau meninggal tenggelam- waktu itu tidak jadi ada di mening- konten ini. Iya. Kalau jadi meninggalkan tidak ada Itok Mirzani itu. Tidak ada itu Mirzani. Terus tinggal dekat pantai kah guys di Bali? Iya, dekat pantai guys. Kayak jalan saja begitu. Kalau dari tempat kerja ke kos, dari kos ke tempat kerja tuh jalan kaki bisa. Harus dari kos ke tempat kerja dulu itu. Jangan dari tempat kerja ke kos dulu penjelasannya. Karena pasti kan datang dari kos ke tempat kerja tuh. Iya, kos ke tempat kerja ya betul. Masa dari tempat kerja dulu baru ke kos. Berarti saya tinggal di Berarti datang langsung kerja. datang langsung kerja. Langsung ke pantai. Terus ke kos mana? Kan datang langsung kerja, belum cari kos tuh. tidak cocok jadi narasumber. Berkelahi lama-lama. Tadi Terus di sana ketemu nona-nona juga ya. banyak ya. Pernah jatuh cinta yang sangat membekas begitu di Bali? Belum pernah jatuh motor sering. Jatuh motor saya sering kayak. Oh gitu ya? Ada saya punya teman orang Jawa dia. Ya kami panggil dia kakak-kakak begitu. Dia emosi sekali dan saya. Dan kawan itu waktu ekspedisi kau lihat kau rating kiri belok kanan, rating kanan belok kiri, kau bok jalan lurus terus. Kalau kita mati di jalan, kau tidak tanggung jawab nyawa. Bijaksana sekali ya? Bijaksana sekali. Dia pikir masa depan karena dia sudah berkeluarga. Dia sudah berkeluarga. Masa depan dia punya anak. Dia pikir sekali. Kalau jatuh cinta saya belum pernah. Tapi waktu awal-awal kerja di Bali, ini serius. Anak-anak kampung dari daerah-daerah pegunungan. Mereka kalau ke Bali itu luka yang pertama kali mereka alami itu luka batin. Ya, asli. Lihat bule jemur di pantai Morito. Luka batin sekali. Luka batin sekali. Asli. Itu Bukan malah sembuh luka batin itu ya? luka batin sekali ke. Asli. Celana pantai ini kan tipis. Laki-laki. Jadi ini konten sensitif. Celana pantai ini kok kan tipis dia. Adek jangan bangun Berarti bukan hanya guys yang luka batin waktu itu ya? Banyak. Adek juga. Adek juga. Lebih luka batin. Saya punya adek ini di kampung dia tidur terus. Tapi di Bali jadi insomnia dia. Oh gitu. Tapi guys di kampung juga pernah jatuh motor toh? Sering guys. Ini saya punya kepala yang tidak simbang. Otak berat sebelah ini. Tidak, saya lihat apa? Kepala masih seimbang, pikiran yang tidak seimbang. Ini ada benjol di sini nih guys. Mungkin teman-teman di kamera bisa lihat ini. Permanen ya? Jatuh, bekas lukanya permanen ini. Jatuh di mana waktu itu? Waktu itu saya masih kerja di koperasi guys. Kerja di koperasi harian. Saya tukang tagih saya dulu. Terus di area mau ke pasar Iteng itu, Paranamese. Saya tidur di atas motor. Karena Tapi motor tetap jalan? motor tetap jalan. Dari Gololusan ke bawah itu kan menurun. Saya sudah satu tahun lebih lah ke bawah. Jadi biar saya tutup mata bisa hafal durasi sampai masuk bok berapa detik, berapa menit begitu. Jalan lurus. Lepas tir. Saat target sudah mau masuk bok, buka mata, pegang setir lagi. Begitu terus. Pas jalan lurus panjang. Saat tarik gas tinggi, baru kasih lari free. Itu free terus itu. Free terus, menurunkan dia, menurun. Awalnya saya sadar. Saya buka mata begini. Belum selesai nih, bok. Jalan lurus, belum ketemu bok. Saya tidur lagi. Saya buka mata lagi, masih lurus, masih jauh padahal. Lanjut dengan pingsan. Benjol lanjut dengan pingsan. Itu tidak ada patah kaki segala macam. Ada di ini, patah paha di sini, bagian sini. Terus pengobatan di mana? Itu saya lupa namanya itu Om. Dia di Ruteng dia. Rumahnya saya masih tahu namanya, saya sudah lupa tuh Om.
di tebing tinggi. Kalau teman-teman di Manggarai cari saja itu om di tebing tinggi yang biasa. Dia terkenal dia, sebut saja om yang biasa urut orang-orang kecelakaan yang patah tulang. Bisa Oh, urut. berarti di Ruteng ada. Iya. Karena kita pikir selama ini kan hanya di Kajong toh. Di Ruteng ada itu om. Dia kalau seandainya ada orang kecelakaan terus kita rencana mau pergi rawat dia tahu memang. Jadi kalau seandainya dia ada urusan mau keluar, berarti dia batal. Dia sudah kayak ada insting begitulah. Tapi waktu guys patah kaki dia tetap keluar. Iya. Dia keluar. Karena dia tidak peduli guys. Itu dia urut saya di kantor. Malam-malam. Oh, dia Kenapa urut di kantor lagi? saya kan tidak bisa pergi ke rumahnya. Oh, di kantor koperasi. Oh, dipanggil dia. Dipanggil. Teman saya panggil dia. Jadi dari tempat kecelakaan nih, tentara yang angkat saya bawa ke puskesmas Ponggio. Terus dari sana sampai ke kantor saya tidak pakai celana. Bengkak, serius, paha bengkak. Saya jadi bonceng motor begini. Ada tidur. Masih keren yang udah ampun. Jadi dia urut saya tuh pas besoknya bisa sembuh, lusanya saya bisa kerja lagi. Langsung Luar jadi. biasa ya. Cuman dia cara tarik tulang. Dia raba-raba saya punya paha gitu. Weh, patah. Sambung tulang. Oleh, mau Yesus. Saya teriak dan saya punya logat mukun. Oleh, mau Yesus gue. Saya rasa macam itu saya punya nafas terakhir. Aduh, ini konten ini banyak ketawa ini konten. Menarik sekali guys, karena guys sempat jadi itu tuh petugas penagihan ya. Iya, tukang tagih saya, tagih utang. Tagih koperasi. Bagaimana itu bekerjanya koperasi harian itu guys? Jadi koperasi harian ini apa ya? Sekarang sudah menjalar di mana-mana, mereka kayak ubi gitu. Iya. Jadi koperasi harian itu kakak, itu perusahaan swasta. Ya, jadi bukan, dia hanya pinjam saja. Jadi koperasi keliling yang tagih setiap hari. Jadi kalau misalnya saya sebagai pegawai koperasi, saya menawarkan usaha pinjaman ke kakak. Kalau seandainya kakak kan ada usaha misalnya buka warung gitu, saya menawarkan uang pinjaman ke kakak 1 juta misalnya, 1 juta. Terus kakak mengangsur ke saya setiap hari itu 40.000 dalam tempo 30 hari. Gitu. 40.000 4 kali 3 1,2. 1,2. Tetapi uang yang kakak terima itu hanya 900. 50.000-nya potong tabungan, 50.000-nya administrasi. Administrasi itu semacam uang bensin lah. Saya kan yang tagih langsung ke tempat usahanya kakak tuh. Begitu. Baru sudah untung dapat bensin lagi. Dapat bensin lagi. Pantas benjol kan. Tidak bisa bensinnya mereka tetap dapat uangnya, mereka langsung kasih bensin saja. Tidak bisa. Masa 30 hari 30 hari dia dapat berapa titik saja? Tetes. Iya, itu tetes saja bensin ini. 30 hari. Hanya 50.000. Berapa liter? Kali 30 hari dia bolak-balik. Dapat tetes saja dia. 1 hari bisa 5 tetes bensin. Berarti itu keluar dari rumah jam berapa? Pagi sekali kah? Pagi sekali, guys. Jadi pagi sekali. Makanya anak koperasi itu di mana-mana, di Kalimantan yang paling banyak. Kalimantan, pokoknya daerah-daerah Indonesia Timur lah. Banyak sekali koperasi. Mereka ini terkenal dengan ngebut bawa motor. Ciri-ciri mereka itu di Kalimantan paling banyak. Tetapi mereka juga banyak di Indonesia Timur. Nah, begitu. Kalimantan paling banyak. Tapi paling banyak di Indonesia Timur. Tidak, mereka juga banyak di Indonesia Timur. Oh. Nah, gitu. Banyak kan. Karena matahari terbit. Ngabur. Jadi mereka pun ciri-ciri itu kakak. Helm INK. Keren itu ya. INK hitam. Oh, bergengsi sekali menurut mereka. Bukan hanya menurut mereka. Celana kain Daripada guys punya helm dari leasing. dari dealer. Itu Oh, terus, dari itu dealer helm terus. mahal itu. Beli motor baru bisa dapat itu helm. Oh iya Iya. beli motor baru bisa dapat itu helm. Bagaimana mereka ciri-ciri tadi? Celana kain terus mereka punya sepatu pakai sepatu Aladin yang tunjuk langit itu. Kenapa harus seperti itu?
sepatu pantofel, pokoknya Karena dianggap apa ya, pekerjaan formal gitu ya. iya, pekerjaan formal. Terus motor, kalau pakai sepatu kets berarti mereka olahraga. enak. Terus lari betul itu ya. Itu lari ngebut. Iya, itu tidak kan tahu diri. terkenal Mereka- sekali, mereka ngebut sekali kan bawa motor koperasi. Motor Kenapa Evo. mereka harus ngebut? Motor Evo, terus tas samping, jaket kulit. Mereka sudah. Aku jadi tagih parah dari belakang. Mereka ngebut. Mereka tarik gas, orang dari belakang tarik suara maki mereka. Yang ngebut yang tidak tahu diri lewat orang punya gang juga. Mereka iya, mereka Ngebut. tarik. Kenapa harus ngebut mereka? Buru-buru kah? Sebenarnya mereka tuh kalau orang-orang yang tidak tahu pasti menilai mereka nakal lah gitu, urak-urakan. Memang kenyataannya begitulah kalau seandainya peraturan lalu lintas gitu. Tapi mereka punya alasan. Alasannya mereka tuh, tapi saya rasa alasan itu penting untuk diri mereka sendiri. Kalau tabrak orang tua anak meninggal ya itu yang jadi persoalan. Alasannya kalau misalnya begini, ada 3 orang pegawai koperasi yang kasih pinjaman ke kakak. Terus kakak punya rokok bakar terbalik juga. Tidak apa-apa. Tidak bisa disoalin. Ini bolak-balik rokok. Enak. Karena tembakau tuh. Jangan kelihatan Ada merek. ada 3 koperasi, 3 karyawan kasih pinjaman ke kakak begitu. Ke saya angsuran misalnya per hari itu 50.000. Iya. Ke teman yang satunya lagi 20.000. Ke teman yang satunya lagi 40.000. Tapi dalam hari ini misalnya kakak punya uang hanya 75.000. Terus saya yang datang pertama, otomatis kakak langsung bayar ke saya dulu 50.000. Terus 20.000-nya siapa yang datang setelah itu baru kakak kasih. Berarti Jadi banyak sekali masyarakat yang pinjam ke lebih dari satu koperasi ya? banyak sekali. Misalnya uang 1 juta tuh tidak pas untuk pakai selama 1 bulan. Mungkin dia pakai hanya untuk modal usahanya itu bisa ya 1-2 minggu saja. Minggu berikutnya dia pinjam dari koperasi lain. Karena belum lunas untuk koperasi yang satunya tadi gitu. Jadi kayak utang menumpuk lah. Kalau tagihannya 4% setiap hari. Itu kali 30 hari. Terus kalau dihitungkan total keseluruhannya bunganya 20%. Jadi lumayan besar. Dalam 1 bulan itu? Dalam 1 bulan. Cuman cicilnya setiap hari. 20%. Saya rasa selama saya kerja di koperasi, kalau seandainya saya lihat sendiri, banyak orang pinjam koperasi itu mereka juga takut dengan bunganya yang besar. Mereka takut dengan bunganya yang besar, terus tetapi dalam keadaan terdesak, Iya. mereka yang bisa kasih pinjaman saat itu hanya koperasi saja. Dalam tempo mungkin ya hanya tidak sampai 1 jam transaksi bisa ini langsung cair. Yang penting itu juga mereka punya kelebihan. kelebihannya Apa ya? itu. Yang penting ada KTP asli, tempat tinggal jelas, alamat usaha juga jelas. Itu saja. Jadi sudah bisa layani pinjaman. Oh begitu. Tapi banyak juga nasabah-nasabah yang macet. Nasabah yang macet itu banyak sekali. Saya dulu guys pernah sita ayam 2 ekor. Sita ayam 2 ekor, sita magic yang ada nasi di dalamnya. Sita Iya. orang punya HP di jalan. Orang taruh parang di leher. Sering. Di lehernya Di dia leher- atau lehernya guys? Di leher saya. Oh saya pikir di lehernya dia sendiri. Di leher saya. Mungkin gatal. Garu pakai parang ya. Katanya. Sering guys. Terus tadi kan guys jatuh dari motor itu dalam posisi pergi tagi kah? Pergi tagi. Berarti malam sekali. Pagi-pagi. Saya jatuh jam 8. Tidur itu pagi. Pagi. Malamnya saya motor? begadang. Malamnya saya begadang. Nggak Kerja salah laporan. sendiri, ya. Kerja laporan. Oh, kerja laporan. Iya. Oh. Jadi setiap hari itu kita pergi tagihan. Saya dulu waktu itu nasabah 125 ekor. 125 orang. Sorry. Saya ingat ayam tadi. Ingat ayam 2 ekor. Oh iya. Nasabah 125 orang. Jadi saya tagih 25 kakak itu setiap hari. Dari pagi sampai sore bahkan malam. Berarti kau hafal semua mereka? Hafal semua, nama lengkap, hafal semua, mereka punya keluarga juga. Berarti termasuk yang subscribe? Subscriber bisa hafal juga. Hafal. Di antara yang Dasar mereka yang bisa subscribe jadi kamu. subscribe kamu. Bisa.
Bisa. Teman Facebook saya dulu. Saya cari-cari dia di dia punya rumah tidak ada. Pas saya buka beranda Facebook, saya lihat di muka. Saya inbox. Tidak bayar angsuran selama 2 minggu dia nih. Saya inbox dia. Wih kakak Nona, apa kabar? Makin hari makin cantik kakak. Aduh kakak itu, makasih. Apa kabar kakak? Saya kabar baik kakak Nona, mau tanya angsuran kapan bayar? Masih enak. Di inbox. Saya masuk pelan di inbox. Habis itu dia langsung blokir saya. Dia tidak bayar, dia langsung blokir. Tapi tetap tidak bayar. Tetap tidak bayar. Tapi akhirnya sekarang dia sudah bayar semua itu, sudah lunas semua dari dia. Sudah. Sudah ya. Jadi kalau seandainya misalnya saya sudah dinilai tidak mampu tagih lagi di satu lapangan misalnya di satu area misalnya area sini, itu setiap hari kita bikin laporan. Jadi di ACC setiap malam di review terus. Kalau seandainya tidak ada peningkatan, jadi saya dipindahkan ke tempat lain misalnya begitu. Jadi dari belakang, kalau seandainya ada nasabah yang macet ya jadi tanggung jawab teman saya yang tagih dari belakang itu juga. Oh, terus perusahaannya nilai kinerja tukang tagihnya itu dari keberhasilan itu kah? Iya. Kalau setiap hari itu kita tagih pakai target. Target. Kalau macam saya punya, misalnya targetnya 2.500.000. Jadi tagihan saya itu harus setiap hari itu di atas 2.500.000. Uang 2.500.000 ini saya harus usahakan cari nasabah baru lagi dari hasil uang tagihan. Jadi uangnya tidak boleh putus. Oh guys, sorry, kita azanin, kita istirahat dulu ya. sorry. Oke guys, kami balik lagi setelah beristirahat sejenak untuk menghormati azan. Dan ternyata toleransi itu gampang sekali. Begitu azan, kita berhenti saja, kita menghormati orang yang sedang beribadah guys ya. Ya. Penting. Saling menghormati itu enak sekali. Penting. Ini gelap sekali guys. Oke. Begitu kan? Pas guys. Pas ya. Kalau seandainya kita gelap, jadikan subscriber sebagai pusat dari segala terang. Sadis. Mereka yang istimewa guys ya. Nikita Mirzani, bukan. Kita Mirzani 2020. Oke. Tadi guys cerita itu ya. Yang Tentang terputus tadi tentang sempat sita orang punya apa tadi semua? ayam 2 ekor, magic. Guys, HP. tega kah? Karena begini guys, saya kasih pinjaman ke guys, terus guys tidak bayar. Misalnya guys tidak bayar, guys tidak bertanggung jawab. Jadi orang-orang di kantor tahu bahwa nasabahnya ada. Nah, tanggung jawab saya. Jadi ketika guys tidak bayar ya gaji saya yang dipotong. itu risiko. Keras dunia itu ya. Terus sita ayam itu bagaimana? Sebenarnya waktu itu saya tidak ada niat untuk sita ayam, sita barang. Saya kan perginya tagih uang. Jadi dia ini penjual ikan di pasar. Penjual ikan di pasar. Waktu itu ikan sudah bukan musimnya lagi gitu. Jadi dia tidak ada usaha lagi. Dia tidak ada usaha lagi, jadi dia bingung. Nah, ketika saya pergi tagih, setiap hari itu dia lari-lari. Dia tahu jadwal saya pergi tagih ke rumahnya dia. Oh, gitu. Dia hafal. Dia hafal jamnya saya sampai ke rumahnya dia tuh dia sudah hafal. Jadi ketika saya mau sampai ke rumahnya dia menghindar gitu. Dia menghindar. Ada saja caranya. Ada saja caranya. Jadi saya juga pelajari itu. Saya juga pelajari itu ketika sebelum-sebelumnya misalnya jam 5 sore saya pergi tagih, saya ubah jam. Pas jam 7 malam Saling bermain lah. saling bermain. Dia gocek saya gocek balik. Enak. Saya putar balik dia balik putar saya. Itu main. Ibrahimovic. Enak. Gocek toh. Gocek. Sadis. Jadi jam 7 sore ini saya pergi. Dia baru habis mandi. Dia pikir saya tidak datang ke rumahnya dia itu hari. Dia habis mandi, pas saya di depan pintu rumah. Oi kakak, selamat sore. Dia bingung. Saya tahu dia uang tidak ada. Dia punya istri ini
sedang ini urus ayam. Ayam dia baru pulang dari kebun, dia kasih ini, ambil beras, kasih ayam gitu. Ayam 2 ekor ikat, ayam betina dengan ayam jantan. Saya lihat, saya tanya-tanya, bagaimana kakak punya angsuran, kakak punya angsuran selama ini nih, tidak bayar apa segala macam. Dia bilang dia tidak ada uang. Saya lihat di situ yang bisa menjamin angsuran ini tidak ada selain ayam. Jadi saya omong baik sih, dan dia bilang, kakak, ini ayam ini bagaimana kalau saya yang pelihara? Enak. Ya, saya pelihara ini itu ayam. macam apa cara-cara Omong keluarga. pertamanya apa Vito Corleone dapat nama kan begitu caranya pertamanya, halus begitu, masuk enak. Siapa itu guys? Siapa? Dia itu tuh tokoh utama di film Godfather. Saya terkenal ya. Enak. Mungkin kenal keras. Ito Corleone. Jadi begitu. Lama-lama kan dia punya cara menguasai ayam dari satu rumah. Lalu ayam-ayam berikutnya dia kuasai di satu kompleks itu. Baru kemudian seperti guys punya kerja. Kemudian dia kasih pinjaman lunak begitu, membantu orang tuh sehingga orang berutang budi kepada dia. Oh, giliran orang tidak bisa bayar. Di situ dia jadi Godfather untuk semua orang. Begitu. Jadi guys juga otak mafia sedikit ya. sedikit. Saya bilang, kakak bagaimana kalau saya yang pelihara ayam ini sementara? Nah, nanti kalau misalnya ayamnya sudah besar, saya kasih makan, saya bilang. Ayamnya saya kasih makan. Tapi kalau seandainya kakak sudah bisa bayar angsurannya kakak, nanti ayam kakak bisa boleh ambil lagi. Telurnya? Belum bertelur. Bukan, kalau nanti misalnya guys piara terus dia bertelur. Omong keluarga lagi. Omong keluarga lagi. Ya, jadi begini kakak. Jadi begini, ini ayam sudah bertelur, sudah menetas. Selama ini saya yang pelihara. Bagaimana kalau kita bagi anak? Iya. Mafia. Jadi begitu. Akhirnya dia juga sepakat. Oh, waktu dia kasih ayam itu dia dengan kasih muka sedih, tulus. Bisa jadi. Sebenarnya kan saya tidak mau mereka punya terima. sumber penghasilan selain ikan tadi tuh. Sebenarnya saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima. Dan saya tidak mau seperti itu sebenarnya. Cuman kembali lagi ke tadi. Kalau seandainya dia tidak bayar, uang gaji saya yang dipotong. Gitu. Guys tidak mau rela saja macam apa santo-santo Saya juga, mereka itu. saya juga terdesak waktu itu guys. Jadi saya kerja ini karena apa namanya, saudari saya kuliah, jadi saya berhenti kuliah juga hanya karena gara-gara itu, bantu uang belanja untuk saudari lah begitu. Terus satu lagi guys Sita Magic. Sita ya Magic Jar ya. Magic Jar. Oh itu Sita Magic itu 2 bulan. Padahal pinjaman dia itu hanya 500.000. Dia ansur setiap hari itu 25.000 seharusnya. Tapi karena dia tidak bayar, dia hanya bayar 100.000 sejak 4 hari pertama saja yang dia bayar. Jadi dia bayar bunganya saja. Iya, karena pinjaman 500, 20.000 satu hari gitu. Kali 30 hari, 600. Dia bayar 100-nya saja, 500-nya dia tidak bayar. Akhirnya saya pergi tadi selama 2 bulan tidak pernah ketemu. Saya pakai trik. Saya panggil anaknya tetangganya dia, saya kasih uang 2.000. Nona, kau panggil ini tante di dalam, kau panggil. Nah, baru saya di belakang, saya kasih kau uang 2.000. Oh ini anak ini semangat. Umur ya 7-8 tahun. Sebut saja dia nama Meli gitu. Tante Meli. Yo. Dia buka pintu begini, Pak saya masuk. Selamat malam tante. Selamat malam. Apa kabar? Ayo masuk Pak. Mereka panggil Pak dulu. Semua Pak ya panggilnya. Semua Pak. Tidak ada yang begini. Woi guys. Tidak ada. Koperasi. Mungkin kalau panggil guys lebih lancar bayarnya guys. Ayo saya minta subscribe. Biar ada channel. Ya saya dari channel. Saya minta subscribe. Jadi saya masuk gitu. Dia punya suami waktu itu sakit gula-gula. Gula. Gula. Sorry. Penyakit gula. Gula. Hancur konten.
Sakit gula-gula karena terlalu sering tangkap kupu. Bukan kupu-kupu. Makanya mereka sembunyi seperti kurang. Kura ninja dong. Terus sering main layang juga. main layang. Terus bagaimana jadinya? Hancur konten asli. Aduh, jadi Kalau serius. hancur. Jadi penyakit apa guys? Gula ya. Penyakit gula. Aduh. Dia ini penyakit gula. Guys. Diabetes. Berarti dia sedang sakit betes. Diabetes. Saya Gula. terus bagaimana? Hancur. Dia suami penyakit gula itu tuh, sakit gula. Terus saya mengamuk. Saya bilang, "Tante ini bagaimana Tante ini? Saya tidak terlalu menuntut Tante bayar setiap hari," saya bilang. "Saya tidak terlalu menuntut Tante bayar setiap hari, yang penting Tante ada di rumah begitu. Beri alasan yang pasti kalau seandainya Tante tidak bisa bayar, supaya saya juga tidak khawatir gitu. Tidak khawatir kalau Guys, misalnya kan Tante hilang begitu." khawatir dengan pemotongan gaji itu, Iya. bukan khawatir tentang suaminya Tante itu. Khawatir kalau seandainya dia menghilang terus, mungkin kabur, dia tidak bayar, kembalinya ke gaji saya gitu, tetap potong gaji saya. Akhirnya dia minta maaf apa segala macam. Jadi malam itu tuh karena saya pikir mulai besok dia sudah hafal cara saya kejar dia, panggil anaknya tetangga suruh panggil dia gitu. Mungkin dia sudah hafal trik-triknya saya. Saya pikir dia harus bayar malam ini. Jadi baru saya omong dengan dia nada tinggi, saya juga semakin tinggi. Tinggi apa ini? Nada. Kesannya macam latihan vokal ini. Dia naik 1 oktav, saya 2. Baru dia suara semakin tinggi, tetangga dengar. Jadi panggil dia punya keluarga semua. Mereka kumpul satu rumah. Bentang tikar. Saya duduk di atas kursi. "Selamat malam Bapak, Mama semua." Saya pikir duduk di atas kursi. Saya pikir guys duduk di bawah kursi. Karena takut duduk di bawah kursi. Jadi saya ceramah semua mereka. Bukan ceramah sih, saya kasih penjelasan. Heran. Ini Tante ini begini, kronologinya seperti ini. Nah, jadi saya ini dari koperasi harian, apa segala macam saya jelaskan semua. Jadi malam ini Tante harus bayar, Tante punya angsuran. Jadi apapun yang terjadi pokoknya malam inilah harus bayar gitu. Karena Tante punya sudah lewat tempo. Gitu. Kalaupun seandainya Tante tidak ada uang, beri saya satu jaminan gitu, semacam barang lah begitu. Akhirnya mereka saling lihat jaminan barang apa tidak ada. Pas saya toleh ke kanan, saya lihat magic, lampunya itu masih nyala. Oh, ada magic. Akhirnya saya langsung ambil, saya bilang, "Tante begini saja. Jadi magic ini bukan saya sita," saya bilang. "Magic ini saya ambil sebagai jaminan. Kalau seandainya besok-besok Tante sudah ada uang, Tante bisa tahan saya depan rumah atau di mana saja kita ketemu, Tante tahan. Tante kasih Tante punya uang. Nanti saya akan ambil lagi magic ini di kantor, bawa pulang ke rumah." Beda kalau seandainya saya sita, saya bilang. Kalau seandainya saya sita ya magicnya Tante saya tidak akan kembalikan lagi untuk tutup angsuran. Tapi magic ini saya tahan sebagai jaminan gitu. Biar orang ini saya punya atasan di kantor tahu bahwa saya datang tagih dan ketemu dengan Tante gitu. Bahwa nasabahnya ada. Bahwa saya bekerja Dan nasabah saya bertanggung jawab gitu. Jadi karena ya mereka juga sepakat tanpa banyak pertimbangan, mereka setuju saya bawa ini magic ini. Akhirnya saya langsung pulang. Teman-teman yang lain di kantor mereka sudah kerja laporan semua. Mereka sudah makan malam. Dan saya pulang, saya lewat hutan-hutan, rute yang kan dingin. Saya jepit ini magic, motor Revo tuh. Jadi saya taruh magic di depan, saya jepit. Lewat hutan-hutan, saya rasa panas sekali semua. Panas, bisa apa ini? Pas mau masuk kota, saya buka begini, wah, ada nasi di dalam. Mereka sementara masak nasi. Itu saya dilema sekali itu. Mau buang ini nasi, saya takut dosa lagi dengan beras ini nasi. Mau hantar pulang, saya juga serba salah.
mau bawa ke kantor juga tidak enak, bingung saya. Akhirnya saya tetap bawa ke kantor lah gitu. Saya tetap bawa ke kantor. Sampai di kantor saya kerja laporan sendiri. Teman-teman semua sudah selesai kerja laporan, mereka sudah makan malam, ya sudah santai, mereka sudah minum kopi. Saya kerja laporan. Saya tanya nasi sudah habis. Terpaksa saya makan nasi yang saya bawa. Iya. Terpaksa saya makan nasi dari ini yang saya bawa dari nasabah tadi. Sedih juga ya guys ya? Sedih juga. Berarti di rumah tadi yang tempat guys tagih mereka tidak makan malam? Itu yang saya pikir. Ya, Magicnya barangkali mungkin yang punya tuan rumah tidak makan malam kan, Iya. jadi bisa mengurangi dia punya apa tuh penyakit gula. Karena nasi kan menyebabkan penyakit gula guys. Berarti saya Jadi bisa guys, membantu untuk iya. sedikit sembuhkan dia Iya. punya suami. Tapi dia punya istri sakit lambung. Terus lauknya ayam yang tadi guys? Tidak. Ayam yang tadi piara ya? Tiara. Masih piara itu ayam. Kau biar di mana kau bos? Di kantor, kami tinggal di kantor. Semua di kantor semua. Jadi guys punya perjalanan satu hari itu bisa berapa kilo jumlahnya? Wai. Pergi pagi pulang bisa sampai malam gitu. Saya punya moto dulu. Pergi pagi pulang petang fantat fegal pinggang fiat. Itu bahasa dari mana saya tidak tahu. Pokoknya bahasa Indonesianya pergi pagi pulang petang pantat pegal pinggang piot. Itu. Jadi setiap pergi tagih itu pagi. Jadi kita kalau seandainya ada uang tagihan kemarin yang sisa Puluhan kilometer itu ya? puluhan bahkan ya puluhan lagi. Bisa di atas 100 Bisa di atas 100. Kita kalau bawa motor, kalau misalnya masih jauh dengan tempat tagihan, kalau bawa motor gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 tarik gas habis baunya injak tambah gigi lagi. Gitu. Pas masuk bau jatuh gigi sendiri yang hilang. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Jadi itu. Tapi guys pernah di itu juga di Flores Timur tuh di Flores Timur, untuk koperasi juga ya? operasi juga. Tagih juga. Tagih di apa? Di Manggarai dengan di Flores Timur mungkin beda ya, karena di Flores Timur kan tidak terlalu susah itunya. Flores Timur. Jalannya. Flores Timur memang kotanya agak kecil cuman susah guys, susah tagihnya. Soalnya banyak gang-gang kan. Jadi nasabah kita cari di depan, mereka jalan lewat belakang. Iya, pernah satu kali nih dia sembunyi di dapur. Jalan pas musim hujan, dia sembunyi di dapur. Saya jatuh di dia punya samping rumah nih, licin. Pas saya jatuh sebenarnya dia berniat mau sembunyiin. Saya jatuh, saya teriak, dia kaget, tutupan periuk jatuh. Tanta, siapa dalam? Pus. Dia salah jawab. Dia mau tiru suara meong gitu. Meong. Dia sebut nama binatangnya. Pus. Bilang Tanta, bukan Tanta. Sama Tanta lagi. Di Flores Timur. Saya dulu pindah dari Flores Timur itu guys. Dari Manggarai. Pertamanya saya di Ruteng, habis itu pindah kantor, kami buka kantor baru, saya pengangkatan, wakil manajer. Kami kontrak Wakil manajer. iya. Kami kontrak orang punya rumah. Terus bagian depannya kami kontrak, bagian belakangnya tuan rumah. Koperasi kontrak mereka punya rumah, saya pacar dengan tuan rumah. Atasan tahu mereka pindah saya ke Larantuka. Oh begitu. Tapi sampai di Larantuka saya tetap wakil manajer. Gitu. Pas dari Larantuka pindah ke Mbai, mau manajer di Mbai. Sempat di Mbai lagi? Di Larantuka berapa lama? 4 bulan. Di Mbai? Di Mbai hanya pas masuk bok, mau pertigaan ke bawah tuh, pas di sapa-sapa bapak telepon. Kau mau kerja terus atau mau kuliah? Terserah bapak. Kau kuliah. Sama bapak sudah ini siap tidak saya kuliah? Kau mau kuliah di mana? Terserah bapak, kau pilih. Akhirnya saya pilih kuliah di Malang. Oh. Akhirnya saya telepon sama atasan, bos, cari pimpinan baru. Bapak suruh saya kuliah. Akhirnya Cari pimpinan baru. Sadis. saya pulang. Saya pulang langsung ke Malang. Langsung ke Malang. Sampai di Malang kendala uang kuliah, saya telepon lagi sama bos. Bos, saya mau kerja lagi. Terus bos bilang? Bos bilang, tapi kau jabatan start ulang dari awal. Masuk training lagi. Saya bilang, tidak apa-apa, yang penting saya kerja. Karena ya saya tidak pernah makan uang tuh. Jadi dia masih terima lah gitu. Tidak pernah berkasus gitu ya? Tidak pernah kasus.
tidak pernah kasus penyelewengan uang atau nasabah. Kan sering nasabah fiktif, sering koperasi harian itu sering begitu, bikin nasabah fiktif. Misalnya begini, kakak sudah pinjam di koperasi, fotokopi KTP-nya kakak masih ada di saya misalnya kan. Kalau kakak sudah tidak mau pinjam lagi, kalau kakak tidak mau pinjam lagi, saya buat pinjaman baru, pakai KTP-nya kakak, uangnya taruh di saku saya. Nasabah fiktif itu namanya. Banyak yang begitu koperasi. Karena kebetulan saya tidak pernah buat kesalahan seperti itu. Karena setiap hari kan kami ada transport toh. Ada transport. Jadi kami rokok, bensin, makan semua dari transport itu. Dari uang Dan cukup untuk satu hari, selalu cukup itu ya? Kita harus targetkan untuk cukupkan itu. Bisa. Harus pas dengan uang itu. Untuk kita punya kebutuhan pribadi. Karena dari uang transport itu yang mereka tahu ya ini uang makan dengan uang bensin. Jadi kalau mau kelola untuk rokok, bagaimana caranya supaya bisa beli rokok atau beli pulsa. Terus bapak itu waktu guys kerja dukung sekali kah? Bapak waktu saya kerja, saya tidak ini guys ya. Dia mau bilang dukung juga. Saya punya bapak itu orangnya bagaimana? Kayak ekspresif sekali begitu. Biar dia tidak omong, tapi dari raut wajahnya itu bisa kelihatan kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Jadi ketika saya kerja itu ada saat-saat tertentu dia berpura-pura bangga, padahal di dalam hatinya dia malu dengan saya. Teman-teman saya kuliah semua, tapi saya tidak gitu. Jadi kalau mama dukung? Mama Kan mama kedua ya? mama kedua, mama tiri. Mama tiri. Jadi saya kerja Jadi guys punya mama pertama itu, mama kandung itu sudah skripsi, sudah pulang. Saya lihat semula ini. aduh, maaf tante. Tante nonton dari dunia sebelah. Dari surga ya. Waktu guys kelas umur berapa dia meninggal? 3 SMP guys. 3 SMP. Karena sakit kah? Karena sakit ya. Sakit cuma 3 hari sih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga langsung jalan. Di rumah sakit? Dia sakit itu kayak urus tiket, cepat sekali. Iya. Terus Jadi akhirnya guys saya, hidup dengan... sorry guys, saya bukan berarti saya senang mama saya meninggal, tidak. Artinya begini, saya ini kan sekarang sedang belajar untuk berkomedi. Hal-hal yang sedih itu bagaimana caranya untuk bisa dibuat jadi sebuah hal yang tidak perlu jadi sedih lah gitu. Karena tidak bisa mengubah apapun Tidak lagi. bisa mengubah Tidak bisa apapun. kembali lagi. Justru guys yang kembali itu adalah kehadiran seorang ibu di dalam guys punya hidup tuh, yaitu ibu tiri. Saya juga menarik kesimpulan karena pernah guru saya bilang begini, kalau kau menjadi orang sukses, jauhilah perempuan. Saya menarik kesimpulan, mama saya pergi cepat-cepat nih biar saya cepat sukses gitu. Dia menjauh. Ya. Sudah belasan tahun sampai sekarang saya belum sukses-sukses. Ini maksudnya apa? Mungkin kesuksesan kan tidak diukur dengan apa tuh, dengan macam guys pinjam Om Remy punya rokok tadi itu belum, itu sukses itu. Sukses pinjam. Kalau Om Remy Iya, pukul, kalau Om Remy pukul gagal. Sukses juga. Sukses jadi korban. Jadi nilai kesuksesan itu Anggap positif semua saja. nilai kesuksesan itu relatif ya guys. Relatif guys. Karena kan ada yang tulis tentang begini tuh, kenapa kau santai di pinggir pantai? Kau kenapa kerja? Ya supaya saya bisa beli sampan. Kalau sudah beli sampan, saya beli perahu yang lebih besar. Kalau sudah beli perahu yang lebih besar, saya bisa tangkap lebih banyak ikan. Terus ya saya jadi kaya. Terus jadi kaya, ya saya bisa santai-santai. Terus yang lagi santai bilang kan, saya tidak buat apa-apa, posisi sudah santai. Nah, Ya tuh. kalau dia tanya saya, kenapa kok santai-santai di pinggir pantai? Kalau saya santai di tengah jalan, saya kena tabrak. Orang mesti jalan mundur-mandur kalau Iya, santai jangan- di tengah jalan. iya, jangan. Santai pinggir pantai lah. Kalau di tengah jalan jangan terlalu santai lah. Iya. Harus agak serius sedikit guys. Di tengah jalan. Dia mau tiru gaya Terus polisi. bagaimana guys punya kehidupan dengan mama tiri dulu? Jadi saya dulu sempat di Biara guys. Jadi waktu itu saudari saya kuliah. Saya ketika mama tiri saya ada di rumah saya,
Awalnya saya berpikir bahwa tidak ada satupun perempuan di dunia ini menggantikan sosok ibu saya. Gitu. Semua perempuan bisa dipanggil ibu, bisa dipanggil mama, tapi untuk menjadi ibu kandung itu hanya satu. Itu prinsip saya yang pertama. Terus ketika saya masuk biara, saya pergolakan batin saya itu ketika saya mendengar cerita dan membaca buku, nonton sinetron sebelum-sebelumnya, bahwa kehadiran status tiri di dalam kehidupan saya itu menakutkan. Iya. Ibu tiri yang digambarkan sebagai orang jahat, antagonis lah begitu. Tetapi di situ saya bingung, saya mau keluar dari biara, kerja atau tetap bertahan. Kalau seandainya saya tetap bertahan, saya berpikir mungkin ibu tiri saya mungkin tidak terlalu serius mengongkos kuliah, membiayai kuliah saudara saya gitu. Akhirnya saya memilih keluar. Tetapi ternyata setelah saya keluar dari biara, ibu tiri saya itu menyayangi kami. Dia bahkan sama seperti ibu kandung saya. Oh begitu ya? Ya, dia menyayangi kami sama seperti dia menyayangi anak kandungnya sendiri. Dia tidak melihat ada perbedaan, ada sekat di situ. Gitu. Dan masih Jadi, sehat kah? Masih sehat. Mama ya? Masih sehat. Jadi untuk itu saya menulis buku waktu itu. Saya menulis buku. Di buku pertama saya itu saya menjelaskan bahwa inspirasi saya menulis itu ketika saya kehilangan ibu kandung saya dan Tuhan mengirimkan seorang perempuan yang cinta kasihnya terhadap saya itu seperti ibu kandung saya. Luar biasa. Jadi mungkin saya dari dulu saya mau ceritakan banyak tentang ibu tiri saya, bahwa saya bangga dengan dia, bahwa saya bangga sekali. Artinya dia bisa mematahkan mindset saya yang mengatakan bahwa ibu tiri itu jahat apa segala macam. Dengan kehadirannya dia, saya bisa membantah itu. Bahwa ibu tiri saya menyayangi saya sama seperti ketika ada ibu kandung saya. Jadi untuk merasa kehilangan ada, tapi untuk merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ibu saya rasa, ya itu sudah terkubur. Jadi ibu tiri saya itu sangat mencintai, bukan hanya saya lah, saudari saya gitu. Jadi ketika ibu mereka tiri orang dari mana ya? orang Manggarai juga. Iya. Manggarai Barat. Manggarai Barat ya. Manggarai Barat. Kalau ibu kandung orang Manggarai Timur. Orang Manggarai Timur. Bapak Orang Mukun juga. Bukan orang Kiso. Orang Kiso. Tapi masih satu kecamatan dan Bang. Bapak orang? Mukun. Oh iya. Kiso, Kota Komba. Kota Komba. Jadi dari situ saya kerja di koperasi. Sebetulnya sama menyesal juga sih. Menyesal juga pernah berpikir seperti itu tentang ibu tiri saya, dan saya sudah minta maaf. Saya terbuka. Begitu ya? Saya minum mabuk-mabuk dan bapak baru saya panggil saya mama, saya minta maaf. Ya. Kalau saya omong saat saya sadar seperti ini, saya menangis. Saya menangis. Kalau saya menangis saat mabuk, mama hanya berpikir, atau orang di sekitar situ yang dengar pasti berpikir, dia mabuk karena apa, dia menangis karena mabuk. Walaupun saya menangis karena dari hati. Orang mabuk kan biasanya hanya pusing kepala situ tuh. Tapi perasaan bisa terkontrol. Ya. Tidak sampai pusing hati. Tidak. Biasanya orang mabuk itu lebih pusing hati daripada pusing kepala. Ya, karena kalau misalnya pusing ini kepala biasanya mules ya. Karena kan orang bilang di dalam anggur ada kebenaran itu toh. Ya. Terus guys ke Surabaya. Saya ke Surabaya. Terus? Tidak. Saya setelah kerja di koperasi itu, saya ke Malang dulu guys. Kuliah di Malang. Sempat lagi kuliah di Malang? Sempat lagi kuliah di Malang. Sampai UTS. UTS. Lumayan itu. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester 1. Ujian tengah semester 1. Pulang. Padahal di kampus saya posisi aman saya. Komisaris. Ada dulu saya punya kalau teman, guys. orang panggil saya ketua kelas tidak mau jawab. Harus panggil komisaris. Pak Kom, yo apa bagaimana? Dulu ini ada saya punya teman guys. Dia juga mungkin dia gugur di ujian tengah semester 1. Tapi dia sudah beberapa tahun. Jadi sudah tidak kuliah. Jadi orang tanya dia tuh, sudah semester berapa ini? Dia bilang biasa, semester ganjil. Enak. Jadi kalau pas lagi waktunya semester genap, orang tanya, kayak sudah semester berapa? Semester genap.
Ya ikut-ikut sih. Ikut-ikut sih. Dia tidak kasih tahu semester berapa. Yang penting itu Jadi Terus guys, kenapa bisa sampai di UTS saja? sampai di UTS saja itu kendala uang, masih kendala uang. Bapak salah perhitungan waktu itu, sempat keliru sedikit Bapak pikir waktu itu saudari saya kuliahnya sudah habis, padahal masih 1 tahun terakhir, gitu, masih 1 tahun lagi. Gitu. Saudari Saya ini pikir posisi adik atau kakak, guys punya kakak? skripsi. Oh. Dia sudah skripsi. Saya bilang, saya dalam hati pikir, kalau seandainya, bukan dalam hati, pikir di kepala. Masih kontrol nih guys. Kontrol. Saya pikir kalau seandainya saya paksa untuk tetap kuliah, jangan sampai nanti saudari saya yang kendala. Wih, jangan sampai saya paksa bapak tua. Sudahlah saya kehilangan sama mama. Saya paksa bapak tua, saya kehilangan bapak tua juga. Bahaya ini. Saya lebih baik memilih mengalah gitu. Mengalah, saya pulang kampung. Tapi sekarang mereka paksa saya kuliah. Saya jawab, Sultan Hasanuddin dulu tidak kuliah. Tapi dia punya nama sekarang dipakai sebagai nama universitas, Unhas. Dia sendiri tidak kuliah. Iya luar biasa itu guys. Di Ponegoro juga ya. Di Ponegoro juga. Macam. Berarti guys ngotot tidak kuliah ini supaya guys punya nama jadi nama universitas. Rencananya. Universitas apa? Nikitok. Nikitok. Unkit. Menarik sekali guys. Habis itu pulang kampung untuk berapa lama? Dari Sebenarnya waktu itu kuliah itu. Saya pulang kampung, dosen telepon. Wih. Istimewa sekali guys. Iya, dosen telepon. Gara-gara teman saya anak Kalimantan sama anak Sumba. Mereka baku hantam di kelas. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Mereka dua nih badan paling besar di kelas. Kalau misalnya ada yang ribut, saya sudah handle mereka dua begitu. Bro. Mereka dua ini, mereka yang paling badan besar. Saya yang handle mereka dua. Kalau misalnya saya tidak bisa ini lagi, saya main mata sendiri. Mereka dua, jadi aman. Ketika saya sudah pulang, mereka dua yang berkelahi. Rebut status mungkin kayaknya. Status kom ya. Status kom. Pak Kom, wah apa? Ya. Jadi dosen telepon. Ini kamu pulang kampung, rencananya gimana, Chris? Di kampus saya dulu Chris toh. Oh, Chris ya. Jadi kamu pulang kampung nih gimana rencananya, Chris? Saya bilang, Bu, saya rencananya kerja gitu. Pulang kampung kerja, kemarin saya berhenti kuliah juga, kendala uang lah gitu. Jadi maunya kamu gimana? Tahun depan masih punya niat untuk kuliah lagi nggak? Bilang, masih sih Bu, cuman saya kemarin pulang itu tidak sempat urus status terminal gitu. Oh kalau itu gampang, saya nanti tinggal minta bantuan teman kamu, mungkin ada yang berniat mau bantu. Yang penting kamu bayar dulu uang semester 1, semester 2 kamu bayar, langsung bayar aja kalau seandainya jadi. Akhirnya dia pengumuman di kelas. Kebetulan ada salah satu mahasiswa, dia masuknya terlambat. Saya yang urus. Dia punya perlengkapan semua administrasi apa segala macam, saya yang temani dia sampai masuk di saya punya kelas. Nah, ketika saya keluar itu, dia yang ganti saya ketua kelas dan dia yang urus surat-surat saya. Sudah ada itu semua. Saya sudah terlalu nyaman kerja, tidak pergi. Padahal saya sudah bayar uang semester 1, semester 2, semester 3. Saya baru 2. Saya pikir-pikir aja. Mungkin belum saatnya. Dari situ ke Bali ya? Dari situ ke Bali. Sampai di Bali kerja sebagai beach boy tadi. Beach boy tadi ya? Beach boy. Tenggelam di laut. Pernah? Iya. Cuman pengalaman yang paling menarik itu guys, ketika ada 3 orang cewek Spanyol peluk saya. Oi, baku rebut mereka. Oh ya? Depan sepupu langsung usir saya tuh. Iya. Yes, bintang. Yeah. Bintang. Cool drink. Mereka datang duduk di meja. Saya tanya, where from? We are from Spain. Saya langsung, hey, ¿cómo estás? En palabras simples y como no te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad seria. Yo te amo. Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. Wih, mereka bangun langsung peluk-peluk saya. Apa artinya itu? Saya tidak tahu. Terus kau sampai hafal sampai mereka bisa peluk kau? Lirik lagu. Lirik lagu. Oh, dia emosi. Kau pulang sekarang. Pulang. Saya bilang, ay bos,
kan lagi 4 jam lagi kerja. Kau pulang sekarang. Terpaksa saya pulang. Pas saya pulang dia panggil, sini lu. Kau pulang tulis tuh lirik besok kasih ke saya. Sadis. Dia trik dia. Terus dari Bali ke Surabaya. Dari Bali ke Surabaya. Belum. Dari Bali ke Surabaya. belum ke Surabaya. Saya bikin buku pertama di Bali. Oh begitu. Iya, bikin buku. Yang judulnya adalah Fabel Nostrum. Fabel itu Nostrum. artinya apa? Saya tidak tahu guys. Saat itu pusing. Fabel Nostrum itu dua kata dari bahasa Latin yang dimasukkan ke dalam KBBI. Fabel itu artinya mampu hidup. Nostrum itu obat-obat mujarab yang kemujarapannya itu tidak bisa dideteksi oleh alat-alat ilmiah. Dia seperti obat-obat ramuan kampung lah, begitu. Jadi di dalam puisi itu saya mengasosiasikan bahwa cinta kasih itu sebuah obat yang bisa memberikan kehidupan dan tidak bisa dideteksi oleh alat-alat ilmiah. Tetapi mampu dirasakan oleh hati. Sebagaimana cinta kasih ibu, demikian pun puisi. Sadis sekali. Wait, subscribe. Subscribe siapa ini? Ilo ngobrol. Terima kasih guys. Terus Akhirnya suka duka waktu bikin buku itu apa? Bagaimana? suka duka Atau lancar saja? suka duka waktu bikin buku itu. Waktu itu kendalanya di sarana dan prasarana. Nah, saya bikin buku itu guys. Buku pertama dan buku kedua saya bikin pakai HP sih. Sebenarnya awalnya saya tidak ada niat mau bikin buku sih. Cuman sering posting di Facebook, buang-buang tulisan basa-basi di Facebook. Tetapi ternyata ada teman yang perhatikan, dia kasih saya tantangan. Dia bilang, kau kalau jago, kau kirim puisi ke saya atau kirim kau punya tulisan apa saja begitu. Yang kau baca kriteria redaksi media-media di NTT lah, media-media online di NTT. Baru kau kirim ke saya. Akhirnya saya kirim ke dia. Saya tidak peduli, saya hanya kirim saja ke dia. Padahal beberapa bulan setelah itu tiba-tiba dia kirim link. Woi, kau punya tulisan yang kemarin tuh, kau punya puisi itu sudah muat di ini, di Fox NTT. Itu tulisan pertama saya di Fox NTT. Mulai dari situ sebagai penulis pemula, memalukan sekali kalau saya pikir sekarang. Mulai dari situ saya agresif sekali, saya semangat sekali. Tulis terus, bagus atau tidak saya punya tulisan persetan, yang penting saya tulis terus. Gitu. Akhirnya saya tanya ke dia, kalau seandainya mau bikin buku puisi ini harus berapa judul standar? Dia bilang 50 judul bisa. Bilang, saya punya ada 60. Kau kirim ke saya coba. Ya, saya kirim ke dia, dia baca-baca. Dia bilang, kalau kau mau, kau bisa bikin ini jadi buku begitu. Dia bilang, Kai, kalau seandainya Kai mau, Kai bikin prolog. Akhirnya dia bikin, jadilah buku. Awal tahun 2018 itu saya pulang ke Manggarai, launching buku saya waktu itu di SMA Franciscus. Pembicaranya mereka ada kakak Armin Bel, kakak Marcel Ungkang, Pak Marcel Ruben Payong. Waktu peluncuran itu ya? Ya, waktu peluncuran. Gitu. Ada beberapa buku dengan bukunya Romo Oriol Dampuk juga waktu itu. Kebetulan kami waktu itu, saya juga tergabung di komunitas sastra hujan, jadi ada kerjasama dengan mereka gitu, mereka yang bantu di sana. Selama saya pulang pergi launching buku ini, mungkin baru tunggu jadwal terlalu lama, uang saya dari Bali habis. Saya minum Shopee terus. Pas ketemu teman dari koperasi, dia lagi cari karyawan, saya masuk lagi di koperasi. Saya masuk lagi di koperasi. Sambil sore-sore pergi ikut diskusi dengan teman. Habis diskusi saya cari nasabah, pergi tagih. Gitu. Akhirnya ada kasus karyawan di pimpinan di Bejawa. Dia kasus ada penyelewengan uang waktu itu. Akhirnya saya pimpinan di Bejawa. Maunya 4 bulan di Bejawa. 4 bulan lagi di Bejawa? 4 bulan di Bejawa. 4 bulan di Bejawa. Terus bagi-bagi sharing-sharing literasi dengan teman-teman di sana. Habis itu sudah ada uang, kembali ke Bali, mau ke Bali lagi. Pas waktu itu di Labuan Bajo, saya mau naik kapal nih ke Bali. Pas mau beli tiket, ada teman telepon. Bob, waktu di Bali saya nama Bob. Di kampus Kristo. Di YouTube Itok Mirzani. Banyak.
Banyak nama. Lelaki dengan 1000 nama, bisa judul buku baru nanti tuh. Tapi hanya dengan satu cinta. Yaitu kamu. Kamu subscribe. Subscribe. Terus. Jadi pas saya mau beli tiket, ini saya sudah di pelabuhan, saya mau beli tiket. Dia telepon bilang, "Bob, tanggal 14 itu ada audisi stand up comedy di Surabaya. Kamu kayaknya bisa ikut." Kenapa dia, alasan apa dia bisa? Dia ini sering baca postingan saya di Facebook, basa-basi saya di Facebook. Saya bilang, "Ais, saya tidak ada rencana mau ke sana," saya bilang. Saya tidak punya potensi lah begitu. Tidak punya potensi untuk stand up comedy. Dia bilang, "Saya yakin kau bisa." Saya bilang, "Saya tidak ada uang." Saya mau ke Bali. Saya sudah persiapkan ini uang untuk belanja saya beberapa hari pertama, bayar uang kos, listrik, air. Nah, kau kirim nomor rekening, saya transfer uang. Berapa sih uang transport begitu, bantu begitu sedikit. Saya pikir dia bercanda. Saya kirim nomor rekening. Tata dia transfer, dia langsung transfer, dia telepon lagi. Kau cek kau punya rekening, saya ada transfer berapa begitu, tidak banyak. Pasanya untuk ini sih, kau punya uang jalan gitu. Uang rokok di kapal. Saya cek gini, betul. Wih, saya jadi tidak enak. Kalau saya tidak penuhi dia punya permintaan, dia sudah kasih support saya dengan sangat tulus. Iya. Dia kasih uang lagi malah. Kalau saya ke Bali, saya rasa berdosa sekali dan tidak bagus, tidak etis. Akhirnya saya terus ke Surabaya. Sampai di Surabaya, ikut audisi. Tahap 1 lolos. Tahap 2 dikasih pertimbangan, suruh ke Jakarta. Sampai di Jakarta. Yang di Surabaya itu berapa orang yang ikut audisi? Ada ribuan. Ribuan ya? Ribuan, banyak. Di Jakarta juga banyak. Di beberapa kota gitu. Akhirnya sampai di Jakarta audisi di Studio 4 Indosiar. Sampai di sana kalah di precast tahap akhir, tidak lolos. Jadi saya sudah mulai temukan ini sensasinya. Padahal komedi, stand up komedi itu banyak yang belajar di komunitas begitu, tetapi saya kan individu dan saya tidak punya persiapan apa-apa, saya ikut rame saja, lipat-lipat saja. Tapi skrip tetap tulis. Materi tulis. Nah, sekarang saya sedang gabung di komunitas stand up comedy Jakarta Utara. Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Cuman hanya karena gara-gara corona ini lagi tidak aktif. Sebenarnya tahun ini nih ada audisi lagi, sebenarnya Mau ikut lagi. Cuman gara-gara corona juga jadinya dibatalkan. Mungkin diundur ini ke depan lah gitu. Undur ke depan. Dimaju lagi. Tidak apa-apa. Yang penting paham. Undur ke depan tidak apa-apa. Balik badan tuh. Iya. Undur. Ke depan. Iya. Macam guys kan kalau pergi buka gerbang sering jalan mundur ya? Jalan mundur sedikit. Padahal maju itu. Iya. Padahal maju ke belakang tuh. Jadi, terus guys sudah tulis 2 buku tuh? Sudah tulis 2 buku. Buku kedua itu ditulis di mana? Saat guys di mana? Selama saya kerja di koperasi, saya sambil tunggu nasabah saya main HP. Itu berisi puisi juga ya? Kumpulan puisi ya? Prosa liris. Prosa liris. Tapi saya pakai beberapa puisi di dalamnya untuk sebagai pengantar setiap prosa liris itu. Gitu. Jadi sekarang sebenarnya masih rencana untuk bikin buku ketiga lagi. Tapi masih fokus di stand up lah. Beda buku pertama dengan buku kedua itu apa? Buku pertama itu isinya puisi semua. Iya. Pertamanya isi puisi semua. Terus secara tema saya ambil tentang tema kekeluargaan. Ya, tema tentang kehidupan keluarga karena sebagai motivasi saya waktu itu yang menulis buku itu adalah tentang ibu tiri saya yang tadi. Begitu. Terus buku ketiga nanti kira-kira tentang apa? Buku ketiga nanti saya rencananya garap novel. Novel tentang kehidupan keluarga juga. Saya angkat dari kisah nyata lah. Berarti kira-kira nanti guys tulis buku keberapa tentang istri sendiri? Nanti sekalian pas waktu buku nikah. Ya, sekalian waktu buku nikah. Oke, luar biasa perjalanan hidup guys ini. Mungkin guys mau nyanyi satu lagu dulu kah? Lagi ini guys. Tadi malam begadang jadi suara kurang ini. Ya.
Mungkin sampai di sini dulu guys ya. Oke guys. Ini ada pertanyaan terakhir ini. Apa guys? Saya masih ingat tuh, ayam tuh sudah di mana tuh? Mana ayam tuh? Nanti mungkin episode berikutnya nanti Itok Mirsani akan Bahas menjelaskan ayam. nasib Ayam yang ayam diambil tadi. ayam tadi itu ya yang 2 ekor ya. Oh, ayam itu nasibnya. Saya harus Bagaimana? telepon sampai teman sana. Wih, ayamnya itu hari saya si Taju di mana? Saya telepon dia sampai mereka sudah jual. Iya. Atau mereka masih pelihara. Oh tidak, begini. Ada satu pertanyaan terakhir lagi. Waktu itu kan kan ini channel bahas musik tuh guys, tuh. Iya. Jadi guys peran musik dalam perjalanan guys sebagai tukang tagih koperasi dulu itu. Oi Gimana? guys, kami karyawan koperasi itu harus ada headset. Di jalan tuh ngebut bawa motor, tapi harus pakai headset. Karena kalau di helm ada angin masuk telinga. Nah, supaya angin tidak masuk ke gendang telinga, tutup pakai headset. Oh, bukan karena suka musik. Tidak. Tapi bukan musik. Oh, Tapi bukan setiap musik. ya. Iya. Guys punya lagu-lagu dulu apa itu? Pance Pondang. Pance Pondang. Pondang. Iya, Pance Pondang itu Meriam Belina. Lagunya saya tidak tahu siapa yang penyanyi. Aku masih. Dian Plesiasa. Itu yang lagu itu. Ada teman yang Saya kecelakaan punya guys. kisah dengan lagu itu kan? Saya kecelakaan. Saya pulang baru dari kantor mau pergi pergi antri bensin. Pagi-pagi. Anak-anak masih baru mau masuk sekolah. Saya ngebut dari atas dari SMA Widya Bakti di Ruteng menuju ke lampu merah. Iya. Nah, menuju ke lampu merah. Pas di situ ada pertigaan. Motor dari Perempatan. Pertigaan dulu ya. sebelum masuk perempatan. Motor dari bawah belok kanan, saya lurus terus, tabrakan dengan dia di situ. Oh, saya jatuh di jalan. Pas saya bangun begini, headset sebelah jatuh, sisa sebelah. Orang teriak-teriak saya tidak dengar. Di dalam saya punya pikiran, aku masih seperti yang dulu. Pusing guys ini. Lagu jalan terus ya? Lagu jalan terus. Cari-cari HP ini. Padahal sudah pindah ke belakang di dalam jaket. Lari. Lari dia. Kan saya taruh di saku jaket. Jatuh ke Jaketnya dalam. pindah posisi. Ini luka semua. Mana saya punya HP ini? Ini tidak cabut. Aku masih. Berarti guys ini juga ya, termasuk penikmat musik juga ya, termasuk orang yang kan ada orang yang kemana-mana harus bawa Bagi saya musik itu guys, pakai earphone untuk apa tuh? ada resonansi yang mematangkan komposisi yang membuat sunyi menjadi lebih berarti. Itulah mengapa saya sangat menghargai. Kayaknya guys sudah ucapkan ini di konten kita dua yang dulu itu ya. Sering di hadapan musisi. Di hadapan musisi saya selalu mengucapkan itu sebagai bentuk apresiasi saya kepada para musisi termasuk guys. Oh begitu. Kalau begitu kita tutup dengan lagu itu. Saya main gitar. Saya izin guys ya. Iya saya Baik izin guys. Jangan sampai Saya subscribe. ingin sekali dengar guys nyanyi. Oi mama ya, saya komentar. Jangan sampai orang sudah subscribe. Hai batal ya, lihat jam muka. Tadi tempo. Saya cepat ketawa. Aku masih Guys nyanyi.
Oke guys dan Gius, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nanti mungkin akan ada lagi konten, entah Itok Mirsani akan jadi host atau narasumber, saya juga tidak tahu. Kami sedang berebutan jadi host supaya meningkatkan kinerja YouTube masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin ada satu pesan terakhir kah? Saya belum meninggal guys. Saya belum meninggal guys. Oke, jangan lupa subscribe guys. Oke.